Masih di situ dia, bah. Yang udah berapa harinya kau di situ? Jangan kelamaan berendam kau, nanti kisut. Cepat naik kau. Cepat nanti digigit kepiting apamu itu, cepat. Cepatlah digigit nanti nggak bisa lagi dipakai. Cepat. Kau ngapain di situ? Kalau mau cari kerang bulu kurang ke tengah kau, kurang ke tengah. Cepatlah naik, cepatlah naik. Inilah akibatnya kalau masa kanak-kanaknya terlampau indah. Keterusan sampai sekarang. Kalian tahu ndak? Ini adalah hari keempat ya dilakukan pencabutan atau pembongkaran dari pagar laut. Ya kan begitu. Dan rencananya ini akan diselesaikan pencabutan pagar laut ini, pembongkaran ini dilakukan selama 20 hari. Aku berharap selama 20 hari itu juga dia nyemplung di dalam laut itu. Mana tahu hari pertama kau kan di sana kan mau cari simpati kan? Sampai kau pakai tutup kepala warna merah putih. Berharap supaya rakyat Indonesia mendukungmu. Mana tahu hari pertama belum berhasil. Hari 2 belum berhasil. Hari 3 belum berhasil. Nah hari ke-20 mana tahu kami semua simpati samamu. Lagian ini orang kurang kerjaan gitu loh. Kan begitu. Yang berperan di situ hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian ATR BPR. Nah, Said Didu ini dari kementerian apa? Itu dulu pertanyakan dulu. Perjelas dulu dari kementerian apa? Tentara lagi sibuk mencabut pagar laut, di situ aja dia. Dan yakin aku biar tahu kalian bukan orang media meliputnya ini, kawan-kawannya. Oligarki, kalian zalim. Teriak-teriak nggak ada bobot gitu loh. Dan kuperhatikan dari kawan-kawannya kan masuk juga ke dalam. Kuperhatikan kawan-kawannya nggak ada Rocky Gerung. Nggak ada juga si Refli Harun. Nggak ada juga si Faisal Assegaf. Oh, aku baru sadar. Ternyata ini bukan mainannya ahli tata negara. Aduh. Inilah orang yang model-modelnya ketika menjabat nggak pernah punya prestasi. Kan begitu, nggak bisa dia menciptakan prestasi, ya paling tidak bikin sensasi. Nggak ngerti aku pola pikir kawan ini, jujur. Aduh, tapi itulah ya, bukannya bilang apa ya. Orang makin banyak pengalamannya, itu biasanya itu makin nggak mau ya makin nggak mau dia bertindak yang aneh-aneh. Karena apa? Dia punya pengalaman, dia punya bobot, dia punya skill, dia punya harga diri. Nah ini kan kemarin kan cuma 2 tahun. Setelah itu nggak tahu jadi apa dia. Mungkin juga tanah dan juga empang yang katanya 2 hektar lebih ya. 2 atau 10 hektar yang ada di dekat PIK itu juga mungkin hasil dari kerja dia waktu dulu itu. Aduh, Bapak Said Didu. Ya, dan tahu enggak kalian, ujung-ujungnya Pak selalu dia mengkait-kaitkan dengan Jokowi. Jadi Maji, tahu kalian Maji, manusia anti Jokowi, selalu berusaha untuk mengkaitkan apapun masalah yang ada di bangsa ini kepada Bapak Jokowi dan keluarganya.
Ya kan? Mulai dari masalah si Hasto yang disalahkan Jokowi. Begitu juga masuk ke masalah Harvey Muiz, Bapak Jokowi juga. Sampai pagar laut juga Bapak Jokowi. Ini adalah orang-orang dengan sumbu pendek. Kalau begitu, kalian harus fair. Kemarin ada menteri yang didemo sama anggotanya gara-gara suka main tampar. Kan begitu. Coba kalian salahkan dulu Bapak Prabowo. Salahkanlah. Kan begitu, ya kan? Jadi begini, ya. Kalau bicara tentang pagar laut ini, nggak usah nyampe-nyampe sama Bapak Jokowi. Cukup mentok di kementerian. Gitu loh ya. Jadi kalau bisa dibilang sebetulnya masalah pagar laut ini gampangnya ini, cuman dibikin susah. Kayak gitu biar tahu kan iklan rokok, iya kan? Kalau bisa dibikin susah ngapain dibikin gampang? Ada itu iklannya. Oh, menyesatkan ini pikirku begitu. Sampai iklan rokok pun ku tengok balihonya besar kali. Papan reklamnya itu. Kalau bisa dibikin susah ngapain dibikin mudah? Aduh, jadi begini, kalau masalah pagar laut ini, yang pertama kita harus lihat, ya kan? Yang pertama itu siapa yang buat, itu yang paling pertama. Gampang sebetulnya kalau mau tahu siapa yang buat, ya kan begitu? Ya, kalau misalnya ada satu bangunan, ku bilanglah dulu bukan bangunan sih. Kalau ada pancang kayak gitu banyak 30 kilo, ya berarti itu kan butuh modal besar. Kan begitu. Apakah bisa perseorangan bikin pagar laut? Aku rasa nggak mungkin. Untuk apanya itu? Ini biasanya kan ada korporasi gitu, ada perusahaan-perusahaan. Kan begitu. Kalau sudah ada berbicara perusahaan, berarti ada legalitas, ada proses. Kan begitu. Ya. Sekarang begini, kita lihat saja. Ya. Pagar laut itu ya katanya membentang di 16 desa, di 6 kecamatan. Kan begitu. Tanya satu-satu kepala desanya. Tanya. Seragamkan bahasanya semua. Setelah itu naik. Kan begitu. Tanya 6 camatnya itu. Sudah? Begitu sudah fix dari camat, tanya lagi siapa bupatinya. Tanya sama bupatinya, ini siapa? Karena biasanya kalau perizinan itu sudah kuat itu dari izin dari bupati. Kan begitu, ya kan? Kenapa sih susah amat? Rakyat dan masyarakat nggak gampang dibodoh-bodohi. Masalahnya sekarang nama-nama perusahaannya masih abu-abu. Gitu dia, ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Yang kedua, ya. Kapan ditancapkannya pancang-pancang laut itu? Ya kan gitu, ya kan? Jadi kalau bicara itu, ini ada banyak versi nih. Yang pertama katanya tahun 2020, ya. Tapi legalitasnya 2023. Ada juga menyebutkan tahun 2000-an. Ada juga menyebutkan tahun 80-an. Kenapa nggak sekalian aja tahun 45? Lebih masuk akal. Karena rakyat kita berjuang dengan bambu runcing. Setelah selesai perang, bambunya ditancapkan semua ke laut. Iya kan begitu kan? Ya, yang versi yang tahun 80 ini paling lucu. Mereka mengatakan bahwasanya waktu itu tahun 80 itu masih wilayah daratan itu. Nah, terjadilah abrasi. Dulu sawah itu tambak udang itu dulu. Abrasi tahun 80-an, berarti udah sekitar 40 tahun yang lalu. Kalau misalnya 40 tahun yang lalu, kurasa gak akan jadi masalah sekarang ini tuh. Tahun 90 udah ada masalah itu. Jadi kalau bisa aku bilang terpatahkan lah itu, ya kan? Kapan dibikinnya itu? Kalau kurasa itu tahun-tahun 2000
2020 itu lebih masuk akal lah. Sekarang begini, dari mana kita tahu itu tahun 2020, tahun 80, tahun 2022, kapan? Ya dari mana kita tahu? Tanya sama nelayan. Katakanlah kepala desanya itu nggak pala tahu kan karena apa? Karena mereka bukan nelayan. Tanya sama nelayan. Ya kan tanya satu-satu. Jangan tanya sama nelayan yang baru setahun 2 tahun. Tanya sama nelayan yang sudah puluhan tahun kan banyak di situ ya kan. Kan mereka menjadi saksi mata ya. Bisa mereka itu ke laut dan kapan mereka mulai nggak bisa ke laut gara-gara pagar laut itu kan bisa ketahuan. Tanya satu-satu. Katakanlah misalnya nelayan yang sudah kira-kira 10 tahun di situ. Lewatlah si Mahmud. Mas Mahmud sini dulu. Bapak namanya siapa? Loh, tadi kan sampean yang bilang manggil nama saya. Oh iya, sorry Pak. Pak Mahmud, ini pagar laut ini kira-kira kapan ini? Oh, kalau ini kira-kira sekitar baru 2020 lah Pak. Kan gitu. Nggak percaya lagi contohnya misalnya. Kalau satu orangnya nggak mungkin informasi dari cuma satu orang. Ya kan? Tanya lagi. Lewat lagi satu nelayan namanya Mas Agri. Ya kan? Mas Agri sini dulu. Siapa namamu Mas? Ya namaku Agri. Kan kau udah panggil tadi. Oh iya Mas, lupa Mas. Mas nanya, ini pagar laut ini kapan ini Mas dibikin? Pagar laut ini ya kira-kira tahun 2020. Sama yang Mas Mahmud tadi. Ya, kenapa bisa sama jawabannya? Karena yang satu mertua, satu menantu. Tanya lagi, yang lebih tua lagi, yang udah 20 tahun di situ milaut. Namanya Mas Hengki, ya kan? Mas Hengki sini loh. Maaf Mas, saya mau wawancara. Namanya siapa Mas? Tadi kan kamu udah manggil nama saya. Oh iya Mas, lupa Mas. Mas gini, ini pagar laut sudah dari kapan? Oh ini dari tahun 2020 udah ada. Oh sama orang itu karena sama-sama nelayan kan begitu. Dan mereka punya grup WA. Ya, yang terakhir ditanya lagi Mas Dian. Mas Dian sini dulu. Datang Mas Dian ini. Jangan kau tanya siapa nama aku. Ya Mas Dian tahu aku. Mas sudah berapa lama di sini ya? Kalau aku sih udah ada 10 tahun. Ini pagar laut dari kapan ini Mas? Ini dari tahun 2020 udah ada ini. Kan begitu ya kan? Lewat lagi satu lagi. Namanya si Renaldi. Renaldi SW. Mas Renaldi sini dulu. Ya Mas, ada apa Mas? Enggak, ini apa namanya pagar laut ini kapan ini Mas dibikin? Loh aku enggak tahu, aku bukan nelayan kok. Tapi Mas kan naik perahu, emang semua penaik perahu nelayan? Loh jadi Mas siapa? Aku iki kepala desa. Enak aja. Manggil-manggil Mas Renaldi. Pak Kades kan lo? Oh iya Pak Kades. Pak Kades, menurut Pak Kades ini pagar laut udah dari kapan? Oh kalau menurut sebentar Pak, saya tanya dulu ya sama Mas Agri ya. Mas Agri, Mas Hengki, Mas Mahmud, ini pagar laut kapan? Loh gimana toh Pak RT apa Pak Kades masa nggak tahu? Nah, makanya saya nggak tahu, saya nanya loh. Pak, Bapak itu kepala desa loh. Bapak itu harus tahu situasi lapangan. Gitu loh. Ya saya bukan desa sini. Jadi Bapak kepala desa mana? Saya kepala desa daerah Wonogiri. Terus ngapain Bapak di sini? Lah saya lagi liburan. Tolong yang nama-namanya disebutkan tadi jangan marah ya kan? Ini hanyalah cerita fiktif belaka. Aduh, tanya sama nelayannya. Gampang kan sebetulnya kan? Ya kadang-kadang kita rakyat Indonesia itu harus dikasih analogi begitu biar ngerti.
Kadang berita-berita di TV ini rumit kali. Aduh, dan tahu enggak kalian ya? Makanya setelah kalau bisa dikatakan kalau misalnya mempersalahkan Jokowi itu udah kejauhan. Udah kejauhan karena apa? Yang namanya perizinan. Aku juga punya usaha. Dan usaha kami itu ya, itu cukup izin dari bupati sudah bisa beroperasi. Kalau misalnya skopnya lebih besar lagi bisa ngambil izin dari provinsi, tapi biasanya dari bupati udah cukup. Gitu loh. Jadi mentok di bupati. Kalaupun contohnya ya ada izin-izin terkait yang membutuhkan level yang lebih tinggi lagi, ya itu biasanya mentok di kementerian. Nggak pernah Bapak apa? Tanya kalian jujur, ku bilang sama kalian ya kan. Jujur ku bilang sama kalian, kalau berani taruhan-taruhan kita. Yakin aku dari izin semuanya itu nggak ada Bapak Jokowi tanda tangan. Nah ada tanda tangan itu. Jadi kayak orang bodoh gitu jadinya kayak gini kan. Jadi kalau bicara tentang perizinan legalitas itu biasanya mentor di kementerian kan begitu. Nah sekarang begini, maki masyarakat anti korupsi ya itu sudah membuat laporan ke KPK, melaporkan 2 menteri. Kacau ini. Ini ujung-ujungnya yang disalahkan Jokowi juga. Pasti. Memang mereka tidak menyebut secara gamblang, tapi kalau bisa kulihat sih antara dua itu, ada 2 itu. Satu menteri KKP dan kedua lagi menteri ATR BPN ya kan, yang 2 ini. Kalau bicara menteri ATR BPR ya itu berbicara yang mengeluarkan sertifikat kan begitu. Nah sekarang begini, aku agak ketahui juga dengan HGB, hak guna bangunan ini ya. Nusron Wahid mengatakan bahwasanya yang namanya HGB itu ada 2 HGB yang diterbitkan kan begitu. Dan menurut beliau ya karena memang belum 5 tahun HGB itu bisa digugurkan atau bisa dibatalkan. Izinnya, sertifikatnya kan begitu ya. Jadi kalau bicara HGB mungkin banyak orang ketawa kan begitu. Oh ketawa, laut mana ada HGB-nya ya. Jadi ternyata begini ya kan, kita nggak tahu ya, pancang-pancang itu mungkin dipersiapkan untuk reklamasi. Mungkin ya kan, mungkin saja karena kita bisa lihat Singapura, negara maju, bisa dikatakan sebagian daerahnya itu adalah hasil reklamasi. Mereka perlu mengembangkan wilayah ya dengan cara reklamasi baru dibikin gedung. Hong Kong begitu, Belanda begitu, dan banyak negara lainnya melakukan reklamasi. Ya, takutnya HGB ini adalah persiapan untuk membuat untuk bangunan-bangunan yang telah dipersiapkan ketika proses reklamasi itu dimulai. Nah, mungkin HGB-nya itu curi start. Loh emang bisa HGB-nya dikeluarkan belum ada bangunan? Di Indonesia nggak ada yang nggak mungkin. Kalian, ini analoginya begini. Kalian pernah nggak ngelihat orang punya SIM tapi belum bisa naik motor? Dia ngurus SIM dulu baru belajar naik motor. Begitu juga SIM mobil, kebanyakan orang punya SIM mobil belum tentu punya mobil. Iya kan, SIM mobil itu ya itu kan bukan tanda kepemilikan kendaraan bermotor kan begitu. Nah dipakai untuk apa? Untuk dia mengemudikan mobil. Ya entah ngerental kah dia, entah dia itu pakai mobil kawannya. Yang penting sudah ada SIM-nya. Masalah punya mobil sampai mati pun juga belum tentu dia punya mobil. Nah kira-kira begitulah, paham? Jadi biar tahu kalian ya, kalau bicara tentang HGB ya awal-awalnya aku ketawa sih, tapi kalau ditarikkan ke situ apa bisa, nggak tahu juga, namanya Indonesia kan, aku bilang Indonesia itu apa aja bisa. HGB dulu terbit belum ada bangunannya.
Belum ada bangunannya karena belum direklamasi. Gitu dia, makanya untuk informasi-informasi ya carilah sumber informasi yang betul-betul akurat, betul-betul valid. Jangan dari si Said Didu. Informasi ngaco semua itu. Kan begitu, ya kan? Kan banyak itu konten kreator mengatakan, Said Didu cuman gara-gara tanahnya nggak dibeli sama PIK makanya sakit hati. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan kalau untuk masalah apa ini, kalau misalnya masalah pagar laut ini, bahasa Jawa ini complicated. Ya, complicated. Apa itu artinya? Rumit, angel. Nah, itu dia. Ya, rumit karena apa? Karena dibikin rumit. Sebetulnya nggak rumit. Ya, dan juga kan Bapak Presiden Jokowi kan juga kan sudah sudah memberikan keterangan, memberikan klarifikasi. Coba dulu yang namanya proses legalitas itu biasanya berjenjang, kan begitu, ya. Setelah itu kan bukan cuman ada di daerah Tangerang, ada juga di daerah-daerah lainnya, gitu. Coba secara menyeluruh dulu dilakukan investigasi. Ini enggak, gara-gara sakit hati dikit-dikit Jokowi. Kalau Said Didu, biar tahu kalian, misinya ini memancing di air keruh. Tahu kalian memancing di air keruh, ya kan? Karena punya kepentingan dia makanya nyemplung. Kalau nggak punya kepentingan nggak nyemplung itu. Aku mau lihat ada Rocky Gerung nyemplung, ada Faisal Asegaf nyemplung. Ada juga Refli Harun nyemplung, nggak ada. Begitu juga Koni juga nggak nyemplung, karena nggak ada kepentingan. Orang itu pun tahu, Said Didu lah biarlah begitu, karena tanahnya kemarin itu nggak dibeli harga mahal. Nggak usah kita ikut-ikutan, kita nggak punya tanah di situ. Nah, dengan adanya masalah ini, masuklah di dalam berharap, kalau paling tidak dapat panggung, dapat nama lah. Bro, kalau mau nyari nama di kuburan banyak. Kalau dianalogikan, ya, ini seperti ini gini contohnya. Ya, contohnya begini. Ya, si Said Didu ini sama istri tetangganya, ya. Suka dia, surga dia, seksi, cantik, putih, mulus. Kan begitu, tapi disimpannya di dalam hati. Karena apa? Gak sampai dia punya istri, yang sana juga punya suami. Kan begitu. Nah, ketika kelahi, masuklah si Said Didu ini. Dibilangnya lama suaminya, ya kan, udahlah, daripada pusing-pusing kau tinggalkan aja, banyak cewek cari yang lain. Kan begitu. Setelah ngomong sama suaminya, ngomong sama istrinya, Dek, kalau nggak tahan lagi kau tinggalkan aja suamimu itu, masih ada yang nampung abang, siap kok. Kayak gitulah kira-kira. Ya, jadi udah jelas ya, jangan pernah kita percaya dengan orang-orang yang buat gaduh. Apalagi model Said Didu, track recordnya pembuat gaduh gitu loh, oke? Jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Salam NKRI, harga mati.